Shalom, jumpa lagi dengan saya di Kelompok Sukacita. Saya akan memberkati saudara lewat firman Tuhan. Namun sebelumnya mari kita berdoa. Bapa, terima kasih. Kami rindu firman-Mu terus menerangi hati kami, sehingga kami boleh hidup seperti yang Kau inginkan. Berbicaralah bagi kami Tuhan, kami rindu mendengarkan berita kebangkitan sebagai berita yang kudus, yang tak terbinasakan, dan yang kekal. Amin. Bagian firman Tuhan bagi kita, kitab Markus pasal 16 ayatnya yang ke-8. Demikian bunyi firman Tuhan. Lalu mereka keluar dan lari meninggalkan kubur itu, sebab gentar dan dahsyat menimpa mereka. Mereka tidak mengatakan apa-apa kepada siapapun juga karena takut. Dengan singkat mereka sampaikan semua pesan itu kepada Petrus dan teman-temannya. Sesudah itu Yesus sendiri dengan perantaraan murid-muridnya memberitakan dari timur ke barat berita yang kudus dan tak terbinasakan tentang keselamatan yang kekal itu. Demikian jauh bacaan firman Tuhan. Pencinta Kelompok yang diberkati oleh Tuhan, kita tahu bahwa kebangkitan Yesus itu merupakan satu peristiwa kebangkitan yang membawa kemenangan dan kehidupan bagi setiap mereka yang percaya. Oleh karena itu saudara dan saya, jangan pernah mengizinkan apapun juga mengintimidasi hidup kita. Masalah, kekurangan, sakit penyakit, bahkan kehidupan-kehidupan yang sulit, jangan pernah kita izinkan itu mengintimidasi hidup kita. Pastikan di tengah-tengah situasi keadaan yang sulit itu, kita terus memberitakan tentang peristiwa kebangkitan Tuhan Yesus bagi kita. Mengapa demikian? Karena Alkitab berkata, berita atau pesan kebangkitan Yesus bagi kita itu merupakan berita yang kudus dan yang tak terbinasakan tentang keselamatan yang kekal itu. Nah, pesan ini haruslah menjadi bagian kehidupan saudara dan saya. Dikatakan kalau Yesus sendiri dengan perantaraan murid-muridnya memberitakan tentang berita itu, maka saudara dan saya pun harus memberitakan berita itu di dalam kehidupan kita. Jangan izinkan kita menceritakan kesusahan kita, kita menceritakan tentang masalah kita menceritakan tentang tekanan-tekanan yang sulit yang kita alami. Tapi pastikan di dalam seluruh perjalanan hidup kita menceritakan tentang peristiwa kebangkitan sebagai berita yang kudus, yang tak terbinasakan tentang keselamatan yang kekal itu. Nah, oleh karena itu ketika saudara dan saya dapat menceritakan itu di dalam hidup kita, saya percaya tidak ada apapun yang mengintimidasi hidup kita, karena kita memberitakan satu berita kehidupan bagi setiap orang. Pencinta Kelompok yang diberkati oleh Tuhan, ada banyak orang merayakan kebangkitan Kristus atau kita katakan merayakan Paskah, tapi mereka sendiri tidak berkemenangan di dalam hidupnya. Mereka merayakan Paskah, tetapi kenyataannya tekanan-tekanan hidup membuat hidup mereka menjadi lemah dan putus asa, bahkan hilang harapan. Nah, itu berarti bahwa berita kebangkitan Yesus itu tidak dipahami oleh setiap mereka, tapi mereka terjebak dalam satu perayaan demi perayaan yang dilakukan, tetapi hidup mereka tidak mengalami perubahan. Nah, ini yang salah, yang tidak boleh dialami oleh setiap orang percaya. Ketika Tuhan mengizinkan saudara dan saya, kita bisa merayakan atau memperingati kebangkitan Kristus, kita kembali diingatkan bahwa peristiwa itu adalah peristiwa yang benar-benar terjadi, dan peristiwa itu membawa satu kehidupan kemenangan bagi setiap kita, karena Yesus bangkit membawa kehidupan kekal bagi setiap kita. Kehidupan kekal adalah kehidupan yang dirancang Allah bagi hidup saudara dan saya. Itu keselamatan kekal bagi kita. Apa yang dilakukan Yesus, karyanya bagi kita, itu tidak dapat punah lemah dalam hidup kita. Tapi kehidupan itu adalah kehidupan yang membawa hidup kita akan terus berjalan dari kemenangan kepada kemenangan Tuhan. Oleh karena itu, bangunlah hidup saudara, terus percaya kepada peristiwa kebangkitan itu. Sehingga ketika engkau membangun hidupmu percaya kepada peristiwa itu, engkau tidak terjebak dalam suatu perayaan, tetapi itu benar-benar membawa kehidupan bagi saudara, maka saya pastikan saudara akan menjadi orang Kristen yang luar biasa. Situasi tekanan hidup tidak akan pernah membuat engkau lemah, tapi akan membuat engkau terus berjalan dari kekuatan Tuhan kepada kekuatan Tuhan. Ingat saudara, di tengah-tengah situasi sulit yang kita alami hari-hari ini, bahkan ke depan perjalanan hidup yang bukan semakin mudah tapi semakin sulit,
Tidak dibutuhkan orang-orang yang banyak uang. Tidak dibutuhkan orang-orang yang banyak kekayaan. Tidak dibutuhkan orang-orang yang kuat secara fisik. Tetapi yang dibutuhkan adalah orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Pastikan saudara dan saya adalah orang-orang yang percaya terus kepada Tuhan, sehingga situasi dan keadaan tidak mengintimidasi hidup kita. Karena kita tahu apa yang dilakukan Yesus itu adalah karya kehidupan yang kekal bagi setiap kehidupan kita. Ingat, firman Tuhan berkata bahwa peristiwa itu diceritakan Yesus lewat perantaraan murid-muridnya. Mereka menceritakan tentang berita yang kudus dan yang tak terbinasakan, tentang keselamatan yang kekal itu. Ceritakanlah terus karya itu dalam hidup saudara, sehingga engkau akan terus mengalami kekuatan Tuhan dalam hidupmu. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa. Kami rindu Engkau terus mengizinkan kami juga untuk menceritakan tentang berita kebangkitan sebagai berita yang kudus, yang tak terbinasakan, dan yang kekal bagi kehidupan kami. Roh Kudus mampukan kami agar kami terus dapat menceritakan itu dalam seluruh kehidupan kami. Dan kami menceritakan karena kami mengalaminya dalam hidup kami. Roh Kudus tolong kami, pimpin kami. Firman Tuhan menjadi kesukaan bagi kami semua. Terima kasih Tuhan bahwa kami terus mengalami dimensi kebangkitan Tuhan dalam hidup kami. Amin. Shalom, Tuhan berkati kita semua.